Bayangkan sebuah peradaban yang berdiri lebih dari 5 abad. Sebuah kekhalifahan yang pernah menjadi pusat dunia ilmu pengetahuan, seni, hingga ekonomi. Itulah Kekaisaran Abbasiyah, dinasti yang lahir dari darah politik, namun tumbuh menjadi mercusuar peradaban. Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi, setelah berhasil menggulingkan kekhalifahan Umayyah. Menariknya, pemberontakan Abbasiyah tidak hanya digerakkan oleh kekuatan politik dan militer, tetapi juga propaganda agama dan garis keturunan. Mereka mengklaim sebagai keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad, sebuah legitimasi yang membuat rakyat percaya bahwa mereka lebih berhak memimpin umat Islam. Namun, di balik kemenangan itu ada rahasia yang jarang diungkap. Keberhasilan Abbasiyah sebenarnya adalah hasil dari koalisi budaya, Arab, Persia, bahkan Mawali, kaum muslim non-Arab yang selama ini terpinggirkan oleh rezim Umayyah, yang justru menjadi kekuatan utama di balik revolusi. Pada tahun 762, Khalifah Al-Mansur mendirikan ibu kota baru, Baghdad. Kota bundar megah ini dirancang oleh arsitek Persia, dengan pusat istana dan masjid di tengah. Bahkan, tanggal peletakan batu pertama ditentukan oleh ahli nujum, agar selaras dengan posisi bintang. Peradaban Abbasiyah pun perlahan menuju zaman keemasannya. Baghdad segera tumbuh menjadi kota perdagangan, politik, dan kebudayaan. Letaknya strategis, di jalur sutra yang menghubungkan timur dan barat. Sejak saat itu, dunia mulai mengenal Baghdad sebagai jantung peradaban Islam. Lalu berdirilah Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, pusat ilmu pengetahuan dunia. Tempat para ilmuwan Muslim, Kristen Nestorian, Yahudi, dan Zoroastrian Persia berkumpul untuk menerjemahkan ribuan manuskrip dari Yunani, Persia, hingga India. Dari sini lahir sistem angka modern, konsep angka nol yang kita kenal sekarang, aljabar, hingga ilmu kedokteran modern. Pada masa Harun al-Rashid dan putranya Al-Mamun, Baghdad dijuluki kota 1001 malam. Namun di balik kisah dongeng itu, ada kenyataan politik keras. Harun al-Rashid mengendalikan kekaisaran dengan jaringan mata-mata yang dikenal sebagai Barit, cikal bakal intelijen modern saat ini. Abbasiyah juga meninggalkan jejak budaya yang unik. Di istana, musik, puisi dan seni berkembang pesat. Bahkan muncul tradisi kian, perempuan-perempuan terpelajar yang tidak hanya pandai bernyanyi, tetapi juga mampu berdebat tentang filsafat. Di Baghdad, terdapat pasar buku yang begitu besar, hingga dikatakan seorang pedagang kaya lebih bangga memiliki perpustakaan pribadi daripada istana. Inilah salah satu alasan mengapa peradaban Eropa bisa bangkit, karena buku-buku itu suatu hari nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Namun, kejayaan dunia tidak ada yang abadi. Abbasiyah mulai melemah ketika kekuasaan pusat terpecah. Gubernur daerah menguasai wilayah masing-masing, dan lahirlah dinasti-dinasti semi-independen seperti Ahlabiyah di Afrika Utara, Tuluniyah di Mesir, dan Persia. Pada abad ke-10, Khalifah Abbasiyah di Baghdad hanya menjadi simbol. Kekuasaan sebenarnya dipegang oleh dinasti Buwayyah atau Syiah dari Persia, lalu Seljuk dari Turki. Khalifah ibarat raja tanpa tahta. Abbasiyah dipertahankan hanya demi legitimasi agama. Konflik Sunni Syiah pun kian tajam. Di satu sisi, ilmu pengetahuan masih berkembang, tetapi politik dan militer seakan terabaikan, melemah drastis. Lalu datanglah bencana besar. Tahun 1258, pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan mengepung Baghdad, yang kemudian dengan barbar menghancurkan Baghdad. Kota yang megah itu jatuh dalam hitungan hari. Sungai Tigris dikisahkan berubah hitam oleh tinta buku yang dibuang, dan merah oleh darah manusia yang terbantai. Perpustakaan Bait Al-Hikmah lenyap. Ribuan ilmuwan tewas. Tetapi sebagian kecil manuskrip diselamatkan oleh cendekiawan yang kabur ke Damaskus dan Kairo.
Peradaban yang pernah jadi cahaya dunia runtuh dalam satu pukulan brutal. Meski Abbasiyah masih bertahan di Kairo di bawah perlindungan Mamluk, namun kekhalifahan itu tak lagi memiliki kekuatan politik. Yang tersisa hanyalah bayangan kejayaan masa lalu. Inilah kisah Kekaisaran Abbasiyah, dari revolusi, kejayaan, hingga kehancuran. Mereka pernah menjadi mercusuar dunia. Dari Baghdad lahir ilmu, seni, dan kebudayaan yang menjadi fondasi dunia modern. Angka yang kita gunakan, obat yang kita minum, buku yang kita baca, semuanya berakar dari peradaban ini. Sebuah peradaban yang pernah memimpin dunia, dan kemudian hilang ditelan sejarah.